Saya sore hari ini diberikan tema full screen. Oke. Sore hari ini diberikan tema membentuk keluarga hidup suci dan berbuah kebenaran. Membentuk keluarga berarti kita menjadikan keluarga kita ya, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, seisi rumah kita hidup suci dan juga berbuah kebenaran ya. Jikalau di 2 minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan, dihimbau untuk mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan lagi di sepanjang tahun ini. Di sore hari ini kita akan melihat bagaimana kita harus menjadikan keluarga kita, seisi rumah kita untuk hidup suci dan berbuah kebenaran ya. Kita akan bacakan ayat firman Tuhan, 2 ayat yang sudah diberikan. Filipi 1 ayat 10 sampai dengan 11. Filipi 1 ayat 10 dan 11 kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, ibu-ibu, jikalau kita mengingat beberapa waktu lalu ya sudah pernah diceritakan bagaimana latar belakang dari surat Filipi ini. Kita tahu, atau bagi kita yang belum tahu, bahwa gereja Filipi ini didirikan oleh Rasul Paulus ya. Dan kita bisa baca cerita tentang berdirinya gereja Filipi ini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-40 ya. Nah, di sana ditunjukkan secara jelas bahwa Paulus yang memberitakan Injil di Filipi, sehingga ada orang-orang Kristen di Filipi. Nanti baiknya memang ibu-ibu bisa ya membaca setelah habis PW, jikalau bisa malam ini kita baca langsung ya Kisah Para Rasul 16 ini ayat 4 sampai 40. Dalam Kisah Para Rasul 20 juga ya, Paulus dikatakan pernah juga berkunjung ke Filipi ya, untuk menguatkan para murid di sana ya, para orang-orang Kristen yang berada di sana. Jadi setelah Paulus menginjili dan mendewasakan iman orang Filipi ini, pada waktu ada kesempatan juga Paulus mengunjungi mereka untuk menguatkan iman mereka kembali. Nah, Paulus menulis surat Filipi ini ya ketika berada di penjara Roma. Ketika dia berada di dalam penjara, dia menulis surat Filipi ini. Ini bisa kita baca di ayat 13 dan 17 di pasal yang pertama ya. Nah, jika kita baca ya dari ayat pertama, kita bisa melihat Paulus menunjukkan kerendahan hatinya ya, dan kasihnya terhadap jemaat Filipi yang sudah dibentuknya dari awal ini. Sekalipun Paulus jauh dari mereka, Paulus banyak berdoa untuk jemaat-jemaat Filipi ini ya. Termasuk ayat yang kita bacakan tadi, ayat 9, ayat 10 dan 11 itu merupakan bagian dari doa Paulus untuk jemaat-jemaat di Filipi. Nah, doa-doa Paulus bisa kita lihat dari ayat 3 dan 5 itu di mana Paulus bersyukur ya terhadap jemaat Filipi. Bagaimana jemaat Filipi bertumbuh, bagaimana kasih mereka terhadap firman Tuhan, bagaimana kasih mereka terhadap pelayanan firman Tuhan. Dan Paulus juga berdoa ya, supaya jemaat Filipi bertumbuh dalam pengetahuan, itu di ayat ke-9, sehingga mereka bisa membedakan antara yang salah dan benar. Dilanjutkan ke ayat 10, antara yang baik dan yang jahat. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kalau saya lupa ya taruh ayat 9-nya ya, karena dia bersambung sebenarnya. Di ayat 9 dikatakan pengetahuan, pengertian. Ini tentunya pengetahuan dan pengertian tentang firman Tuhan. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat Filipi mereka bisa bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Dan di ayat 10 dilanjutkan lagi supaya jemaat-jemaat Filipi ini bisa memilih
apa yang baik. Memilih, kalau kita lihat di kata aslinya, dia memakai kata kerja untuk memutuskan. Berarti bukan hanya memilih, tetapi diputuskan. Jemaat-jemaat Filipi didoakan supaya mereka bisa memutuskan apa yang baik bagi mereka. Ini artinya adalah bukan hanya memutuskan, tetapi mengandung pengertian untuk membuktikan sesuatu bisa dipercaya atau berharga dengan cara mengujinya. Berarti benar-benar suatu keputusan yang bulat, yang tak bisa diganggu gugat, apa istilahnya, saya benar-benar blank ya, tak bisa digoyahkan lagi. Pilihan ini tak bisa digoyahkan oleh apapun. Jadi mereka bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Jadi Paulus ingin jemaat Filipi berlimpah dalam praktek sehingga bisa menentukan arah tindakan terbaik dalam setiap jalan hidup mereka, ya, dalam setiap situasi yang mereka alami. Tentunya tujuannya adalah untuk tidak bercela di menjelang hari Kristus ini di ayat 10 terakhir, ya. Bukan hanya mendoakan supaya bisa memilih atau memutuskan yang baik, tetapi Paulus juga melanjutkannya supaya jemaat-jemaat Filipi menjadi suci, supaya kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Menjadi suci tak bercacat sebenarnya artinya sama dengan penuh kebenaran nanti di ayat yang ayat ke-11, ya. Ini Paulus mendoakan mereka berkaitan dengan kekudusan mereka dan kemuliaan Tuhan, kekudusan orang-orang Filipi dan juga kemuliaan Tuhan. Dia berdoa agar jemaat Filipi menunjukkan kasih dalam hubungan mereka dengan sesama, sehingga mereka bisa kudus dan tidak bercela, yang dengan sendirinya menghasilkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin kita semua tahu arti kata suci apa. Suci, tak ada campuran dosa, tak ada cacat, tidak menyakiti hati Allah ataupun orang lain. Nah, kesucian seperti ini hendaknya menjadi tujuan utama semua orang percaya, ya, termasuk kita para ibu-ibu Gapi Batam. Karena mengingat bahwa kedatangan Kristus kembali sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Tetapi kita diminta untuk berjaga-jaga, siap sedia. Bahkan kita diminta untuk hidup tak bercacat, tak bercela, hidup suci di hadapan Tuhan. Siap sedia untuk menyambut hari Tuhan yang akan datang ini. Suci artinya bersih dan bebas dari dosa. Orang yang percaya kepada Yesus, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari kuasa dosa, ya. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Bukan berarti kita bilang, oh, saya sudah hidup suci karena saya sudah percaya kepada Tuhan. Bukan, tetapi hati kita akan condong untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Akan lebih suka menaati firman Tuhan daripada hal-hal yang berdosa. Yang dulunya kita mungkin suka sekali berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, tetapi ketika kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita akan semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin hari kita akan hidup semakin mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini yang dihimbau oleh Paulus, ya, supaya jemaat Filipi lebih berlimpah dalam pengenalan pribadi tentang Tuhan dan hubungan rohani, serta pengertian tentang bagaimana bertindak dalam situasi tertentu ini, ya, yang memilih tadi. Dan juga agar jemaat Filipi bisa belajar menilai sendiri apa yang paling penting dan berharga dalam hidup mereka. Dan mereka bisa hidup kudus tanpa harus menyerang yang lain. Dan ini dinasihatkan kepada mereka sampai hari Kristus, kedatangan Kristus, menjelang kedatangan Kristus, ya. Ini benar-benar suatu
doa yang begitu, doa dan juga nasihat bagi kita zaman sekarang ya, yang begitu penting bahwa kita harus bisa memilih, memutuskan apa yang baik bagi kita dan bahwa kita harus hidup suci, hidup tak bercacat sampai Tuhan Yesus kita datang kedua kali. Dan di ayat ke-11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah. Memuliakan dan memuji Allah ya. Paulus di sini ingin jemaat Filipi untuk tulus dan tidak bercela ya. Tadi saya sudah katakan bahwa buah suci dan buah kebenaran ini ada sangkut pautnya ya. Tidak bercela sampai hari Kristus dan dipenuhi dengan buah kebenaran. Nah, kalau kita baca tafsiran-tafsirannya, ada beberapa penafsir yang berpendapat bahwa buah kebenaran di sini itu menunjukkan buah yang datang dari kebenaran di hadapan Tuhan. Buah yang muncul ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kesaksian hidup kita ya. Ini ada yang mengatakan buah kebenaran itu ditunjukkan dari kesaksian hidup kita. Bagaimana kita hidup setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Paulus di sini menunjukkan bahwa buah yang benar dalam karakter tanpa hubungan dengan Tuhan atau dengan Yesus Kristus. Tetapi kita lebih percaya buah kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah buah yang kita tunjukkan. Kesaksian hidup kita yang baik yang kita tunjukkan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan ini dikerjakan oleh Yesus Kristus. Buah ini merupakan buah pembenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah menebus kita di atas kayu salib dan mati untuk menebus dosa-dosa kita, yang mengerjakan buah kebenaran ini untuk kita. Tetapi apakah kita harus bersifat pasif jikalau buah kebenaran ini adalah dikerjakan Tuhan? Berarti apakah itu sama artinya kita hanya berpangku tangan saja? Tidak ya ibu-ibu, sama seperti tema kita dikatakan, kita mau membentuk keluarga hidup suci dan berbuah kebenaran. Memang Tuhan bekerja di dalam hati kita, tetapi kita punya tanggung jawab untuk menunjukkan buah kebenaran itu, untuk bisa hidup suci di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi keluarga kita. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan keluarga kita, untuk menjadikan diri kita, suami kita, anak-anak kita hidup suci, hidup yang tak bercela sampai kedatangan Tuhan Yesus, dan juga hidup yang berbuah kebenaran di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai ibu-ibu? Yang pertama, kita bisa banyak belajar firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa firman Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyucikan kita. Tema kita membentuk hidup suci ya. Firman Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyucikan kita. Banyak firman Tuhan yang menyatakan bahwa firman Tuhan itu merupakan alat Tuhan untuk menegur kita, menjauhkan kita dari segala dosa-dosa. Di sini saya ada kutip beberapa ya. Di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, karena firman Tuhan yang didengarkan. Kita mengerti firman Tuhan ini dan kita berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa. Mazmur 119 ayat 9 mungkin ini memang lebih tepatnya untuk anak-anak muda ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, ini bukan hanya untuk anak muda, tetapi untuk kita juga para ibu-ibu. Bagaimana kita bisa mempertahankan, menunjukkan kesaksian hidup yang baik bahwa kita adalah seorang ibu Kristen di hadapan banyak orang, di hadapan keluarga kita, di hadapan orang-orang yang belum percaya, dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Alkitab begitu banyak dicatat bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus berlaku, bagaimana kita harus bertindak, apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan. Jadi dengan firman Tuhan. Dan di Yeremia 23 ayat 29 dikatakan, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu, firman Tuhan diibaratkan seperti api ya, api yang membakar hangus
yang menegur kita ketika kita berdosa ya. Ada ayat firman Tuhan yang menegur kita. Dan itu merupakan ketika kita membaca satu dua ayat firman Tuhan yang seakan-akan menegur kita, memang itu rasanya sakit sekali. Sakit sekali, tetapi itu semua untuk kebaikan kita. Bahkan dikatakan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Mungkin dulunya kita bersikeras, hati kita bersikeras bahwa, oh saya tidak mau bersikap, misalnya ya, bersikap mengalah terhadap suami saya. Saya tidak mau, karena saya benar. Saya juga manusia yang merdeka, misalnya. Kan semua sama di hadapan Tuhan. Kita merasa semua sama di hadapan Tuhan. Oh, jadi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai seorang istri, kita harus tunduk kepada suami. Apalagi itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita seperti apa? Dihancurkan dengan palu. Keteguhan hati kita yang sebelumnya mengatakan kita sama dengan suami kita. Dan kita tak perlu kita sama seperti suami kita. Jadi kekokohan kita yang sebelumnya itu dihancurkannya dan dibakar seperti api. Jadi bagaimana kita bisa bentuk keluarga kita menjadi suci? Dengan firman Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Dengan firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Dengan firman Tuhan yang diibaratkan seperti api dan palu itu. Kita sebagai ibu-ibu Kristen, kita bisa setiap hari ya mengajak keluarga kita membaca firman Tuhan setiap harinya. Tidak perlu banyak-banyak, satu pasal satu hari, satu ayat, dua ayat. Itu sudah cukup, tapi kita lakukan dengan rutin. Dengan rutin membaca firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk hidup suci menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dengan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, dengan memperdengarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dan keluarga kita, Tuhan akan menolong kita perlahan-lahan menjadi suci di hadapan Tuhan. Kita juga harus banyak berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi kelemahan kita dan juga godaan iblis. Setiap hari iblis menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Termasuk kita yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Ibu yang mungkin punya usaha. Iblis punya banyak cara untuk menjatuhkan iman kita. Untuk menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Iblis punya banyak jalan untuk membuat kita lemah dalam iman kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus banyak berdoa. Karena dengan doa, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan menolong kita ya. Di Matius 26 ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita dihimbau untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita tidak kuat. Kalau dengan hanya dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak kuat melawan godaan si iblis. Jadi kalau kita tidak kuat menahan godaan si iblis, bagaimana kita mau menjadikan keluarga kita hidup suci di hadapan Tuhan. Jadi kita harus berdoa. Kita harus berdoa setiap hari meminta Tuhan menolong. Menolong kita, menolong suami kita, menolong anak-anak kita. Agar bisa setiap hari taat firman Tuhan. Agar setiap hari mau mengasihi Tuhan. Agar setiap hari mau menjauhkan diri dari dosa. Dan ini ya yang ketiga, poin yang terakhir. Kita juga harus berusaha membuang dosa. Menjauhkan dosa tepatnya. Dan juga kita berusaha menaati Tuhan. Sulit atau gampang? Memang akan ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita lalui ketika kita bertekad untuk taat firman Tuhan. Tetapi ketika hati kita teguhkan, oh saya mau keluarga saya, suami saya, anak saya menjadi keluarga yang suci menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Saya mau keluarga saya menjadi keluarga yang berbuah di hadapan Tuhan. Yang menghasilkan buah yang baik, menghasilkan kesaksian-kesaksian yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Berarti saya harus belajar taat firman Tuhan. Dengan taat kepada Tuhan, dengan taat kepada firman Tuhan, dengan sendirinya kita akan berusaha menjauhkan diri kita dari dosa. Dan kembali ke poin kedua tadi,
kita harus ingat, kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Jadi ibu-ibu, hendaknya kiranya Tuhan menolong kita ya, seperti doa Paulus terhadap jemaat Filipi tadi. Supaya jemaat Filipi hidup kudus, hidup suci, menjelang kedatangan Tuhan, dan juga hidup yang berbuah kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kita ibu-ibu Gapi Batam juga bisa mengajak keluarga kita, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang suci menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, dan menjadi keluarga yang menghasilkan buah yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan kita setiap hari. Demikian saja firman Tuhan kita di sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang singkat yang boleh kami renungkan. Tuhan, tolonglah kami agar kami sebagai ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan bisa menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang tak bercacat di hadapan Tuhan menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Bapa Surgawi, bantu juga kami agar kami para ibu-ibu setiap hari mau membaca firman Tuhan, mau berdoa kepada Engkau, dan mau taat akan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, secara khusus bagi keluarga kami, dan juga orang-orang yang belum percaya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang ibu-ibu yang lain yang tidak bisa join di sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala bagi mereka, kiranya Tuhan yang menolong agar esok hari mereka boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.